Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerita CPNS dan Navigator Guru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dimudahkan segala perjuangannya ya, dan lulus PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Oke teman-teman, kita masuk di part 17 nih teman-teman. Belajar soal prioritas seleksi akademik PPG tahap 2 untuk konten bidang guru kelas SD. Nanti teman-teman kita akan update lagi di literasi numerasi dan pedagogik ya teman-teman ya. Ikuti saja channel kami dengan cara subscribe, share, dan like teman-teman semua. Semoga ini menjadi wasilah atau jembatan teman-teman semua untuk bisa lulus di PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Let's go, kita ke soal nomor 1. Oke teman-teman, di soal nomor 1 ini kita akan bahas tentang hitung-hitungan lagi nih teman-teman. Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Jadi kita akan pecahkan tentang persegi nih teman-teman. Luas halamannya 289 meter persegi. Jarak yang ditempuh Anton adalah yang mana? Oke. Yang pertama teman-teman, kita cari dulu luas perseginya. Luas perseginya sudah ada 289 meter persegi. Kita akan cari sisinya nih teman-teman. Sisinya sama dengan berapa? Jadi kalau misalnya kita pengen tahu sisinya, kita akan berikan seperti ini aja. 289 sama dengan S kuadrat. Nah, setelah itu kita akan masukkan teman-teman S sama dengan akar dari 289. Berapa dari 289 itu adalah 17 meter. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu 17 meter, kita langsung masuk saja nih teman-teman. Di 17 meter ini kita akan masukkan kelilingnya 4 kali S. Sama dengan 68 meter. Nah, ini baru nih teman-teman, 68 meter. Lalu, karena dia mengelilinginya sebanyak 3 kali, maka 3 kali 68 meter. Nah, 68 meter kalikan dengan 3, hasilnya adalah 204 meter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu teman-teman semua. Mudah ya. Mudah-mudahan ini bisa nih teman-teman. Silakan order lagi di buku perjuangannya nih teman-teman ya. Oke? Di soal nomor 2 ini teman-teman, peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut nih teman-teman. Ini teman-teman bertemu nih teman-teman di soal-soal yang berkaitan dengan listrik statis, kemudian listrik dinamis. Nah, kalau misalkan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut, itu termasuk ke dalam listrik apa teman-teman? Statis ya. Oke, ini statis. Kalau dinamis itu contohnya lampu senter teman-teman semua yang menggunakan aki atau menggunakan baterai, itu namanya listrik dinamis. Nah, di sini teman-teman yang sesuai dengan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut yang menyerupai prinsipnya. A. Dinamo sepeda yang menghidupkan lampu. B. Lampu senter yang dihubungkan baterai. C. Televisi yang dipasangkan pada aliran listrik. D. Kelistrikan mobil dengan aki, atau E. Terjadinya petir. Nah, teman-teman semua lihat di sini ya. Nomor 2 ini peristiwa listrik statis nih teman-teman. Percobaannya tentang menggosok penggaris plastik ke rambut dan terjadinya kelistrikan statis. Ini sama dengan terjadinya petir ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman susah, teman-teman lihat aja perbedaan dari statis dan dinamis. Kalau misalkan dinamis itu biasanya berkaitan dengan menghidupkan dengan sumber listriknya. Nih, dinamo sepeda yang menghidupkan lampu senter yang dihubungkan baterai, televisi, aliran listrik, kelistrikan mobil dengan aki. Jadi yang paling tepat adalah yang E, terjadinya petir, seperti itu. Nah, di sini ada bahasannya teman-teman. Peristiwa listrik statis contohnya percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut. Nah, itu namanya dengan listrik statis ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, kita masuk lagi nih teman-teman di soal nomor 3. Dalam percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, ini masih di sekitaran statis nih teman-teman. Lalu mendekatkannya pada potongan kertas. Nah, dulu pernah ya teman-teman ya, waktu teman-teman masih sekolah, dan sekarang juga teman-teman pernah nih dilakukan di kelas bersama anak didiknya. Seketika potongan kertas tertarik ke arah penggaris dan seakan menari-nari. Mungkin menari-nari itu ketarik lah gitu teman-teman ya. Perubahan energi apa yang terjadi? Energi gerak menjadi kinetik, gerak menjadi listrik, gerak menjadi magnet, listrik menjadi magnet, magnet menjadi energi gerak. Kita bisa delete teman-teman yang tidak sesuai dengan listrik statis seperti ini, karena
akhirnya adalah pasti listrik. Ya, itu kan teman-teman, kan namanya juga kelistrikan. Jadi masa akhirnya akan magnet kan enggak. Jadi yang magnet itu kita pasti delete, akhirnya kita deret, gerak pun kita deret. Jangan sampai kita ke distract, ini menarik-narik pasti ada geraknya, enggak. Tapi ini adalah kelistrikan statisnya. Kinetik pun enggak. Cuman kita pasti ketemu dengan soal yang seperti ini, terus bingung teman-teman yang mana yang harus kita pilih karena mungkin materinya belum dalam. Kalau teman-teman materinya belum dalam, saya sarankan untuk secara logika dulu. Kalau logikanya ternyata Bapak Ibu sudah bisa langsung nebak, maka pilih aja itu. Karena nggak mungkin kalau akhirnya adalah kinetik, magnet, dan gerak, itu nggak mungkin. Walaupun kita nggak hafal jalur atau filosofi, bahkan materi lah teman-teman. Filosofi sih, malah materi tentang listrik, statis, dan dinamis ini teman-teman udah langsung coret aja yang tidak berkaitan dengan listrik. Jadi jawaban adalah yang B. Kalau teman-teman mau secara lengkapnya nih teman-teman, yang ini, yang nomor 3 ini, reaksi rambut kering, itu sudah pasti namanya kelistrikan dari statis itu teman-teman. Jadi perubahan energinya adalah dari energi gerak saat penggosokan penggaris, teman-teman, itu menjadi energi gerak, ke rambut menjadi energi listrik. Gerak itu kenapa? Karena misalkan ini adalah penggaris, nah kemudian ini adalah kepalanya. Nah, atau misalkan kain wol ya teman-teman, kan di sini kan berarti kain wol atau pada rambut. Kan ini kan teman-teman, ini pasti digesekkan kan teman-teman ya, kanan kiri secara terus menerus, maka di sini nanti ada kertas akan tertarik oleh penggaris yang sudah digosokkan. Nah, ini adalah geraknya dan ini adalah terjadi listriknya. Oke teman-teman, jadi seperti itu, gerak menjadi energi listrik. Teman-teman semua yang belum daftar nih teman-teman di kelas belajar Prioritas PPG nih teman-teman, di 087723317506 gue tutup khusus guru kelas SD teman-teman, silakan daftar. Kita akan mulai pembelajaran di tanggal 31 Juli sampai dengan Agustus. Oke teman-teman semua, kita lanjut di soal nomor 4. Di sini teman-teman akan disajikan gambar-gambar seperti ini, masih seputaran dengan dinamo nih teman-teman. Kalau kemarin kan pernah di part 15 atau 16 kita belajar tentang dinamo di sepeda. Nanti teman bisa nonton lagi video sebelumnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe nih teman-teman. Biasanya kalau belum subscribe, kita ada upload video terbaru, maka teman-teman tidak ada pemberitahuannya. Jadi teman-teman wajib subscribe dan share kepada guru-guru yang lain. Di sini teman, bagian dinamo sepeda pada gambar di atas tunjukkan pada nomor 3. Kita khusus di nomor 3-nya saja. 1, 2, 3 di sini teman-teman. Nih gampang banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini namanya apa ya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita nggak ngerti atau nggak paham juga di angka ini yang mana saja, sebenarnya kita harus fokus saja di yang ditanyakan. Nomor 3, sedangkan ini dinamo. Dinamo ini dinamo sepeda teman-teman. Kalau teman-teman tahu sedikit aja tentang dinamo sepeda, di dalamnya ada medan magnet. Kalau ada medan magnet pasti ada magnetnya kan teman-teman. Nah, ini adalah magnet teman-teman. Kalau ini kan kawat, pasti ini teman-teman pasti hafal. Kalau misalkan di sini misalkan nomor 6 misalkan, pasti teman-teman hafal. Tapi soal itu biasanya mengarahkan ke bagian-bagian yang teman-teman belum mendalami tentang materi itu. Tapi ini sudah ketahuan banget teman-teman kalau ini adalah magnet. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Tapi kita lihat ya teman, kita lihat nomor 1 itu apa sih sebenarnya. Jadi nomor 1 itu namanya roda dinamo teman-teman. Ini yang menempel di rodanya sepeda. Nah, kalau ini bergerak, ini ikut bergerak, maka di sini ada induksi magnetiknya teman-teman. Nah, teman-teman, nomor 1 itu adalah roda dinamo, atau saya tulis aja ya teman-teman ya. Roda dinamo. Nah, kemudian nomor 2 apa nih? Nomor 2 ini adalah as atau sumbu dinamo. Sumbu dinamo nih kita masukinnya ya. Sumbu dinamo atau as. Nah, kemudian nomor 3 ini pasti magnet karena di tengah ya kumparan atau induksinya di sini. Nomor 4 apa nih teman-teman? Nomor 4 adalah kumparannya. Kemudian nomor 5 mana nih? Oke, ini. Ini kalau di sini kan namanya inti besi ya teman-teman ya. Inti besi supaya sama dengan option ini. Jadi ini nomor 1 adalah dinamo, sumbu dinamo, magnet, kumparan, inti besi. Jadi sesuai dengan soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C, yaitu magnet, seperti itu. Oke teman-teman semua, nih jawabannya teman-teman, gambar 1 sampai dengan nomor 5. Teman-teman bisa lihat lagi. Next teman-teman, ternyata banyak juga ya soal-soal tentang dinamo nih teman-teman. Apalagi dinamo sepeda.
Di soal nomor 5 nih teman-teman, keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam, kecuali kita harus benar-benar aware banget ya teman tentang kecuali ini. Karena kebanyakan kita lihatnya itu langsung ke berita panjang. Kalau misalkan ini kan sedikit ya teman ya soalnya ya. Kalau misalkan teman-teman lihatnya soalnya panjang, teman-teman pasti ke distractnya yang namanya kecuali. Langsung kalau misalkan saya boleh saran ketika teman-teman ada di soal ada kecuali teman-teman langsung teman-teman oh yang salahnya gitu. Itu aja udah. Berarti kalau yang salahnya pasti optionnya 1 sampai 4 itu benar semua. Sebenarnya paling mudah kalau kecuali, tapi biasanya karena waktunya dikejar-kejar, kemudian namanya juga tes ya teman-teman, namanya juga seleksi, pasti kan termor juga, kita juga nggak bisa mengkondisikan. Jadi teman-teman harus benar-benar siap banget ketika ada soal-soalan seperti ini. Teman-teman harus lebih tenang lagi, insya Allah bisa lah. A. Ramah lingkungan. B. Merupakan energi yang dapat diperbarui. C. Tidak menyebabkan polusi. D. Mengurangi efek rumah kaca. E. Meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air loh ini teman-teman. Pembangkit listrik tenaga air. Air itu kan bisa ya teman-teman ya. Bisa diperbaharui ya kan, menggunakan siklus air kan. Ramah lingkungan, iya karena dia tidak menggunakan atau mengakibatkan polusi kan teman-teman. Tidak menyebabkan polusi, iya pasti. Mengurangi efek rumah kaca, iya. Nah, yang paling tidak sesuai adalah meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Jadi nomor E ini jelas tidak. Jadi kita jawab yang E karena dia mintanya kecuali seperti itu. Jadi kalau misalkan ada opsi kecuali itu pasti semuanya benar semua, cuma satu yang menyisakan. Jadi itu gampang banget. Untuk gampang-gampang seperti ini teman-teman harus lebih tenang lagi cara menghadapi soalnya, lebih tenang lagi, kemudian tarik napas, buang pelan-pelan. Jangan terlalu grogi nih teman-teman. Insya Allah bisa untuk 120 soal teman-teman bisa. Teman-teman semua untuk yang sudah masuk di kelas seleksi akademik yang sudah daftar, nanti kita akan konfirmasi di hari Minggu. Insya Allah kita akan langsung cus belajar di hari Senin ya teman-teman ya. Kita akan zoom dan real soal tentang bagaimana cara manajemen waktu, dan kita akan bongkar soal-soal tentang bidang studi, kontennya tentang literasi numerasi sampai dengan pedagogiknya. Terima kasih teman-teman ya, semoga semuanya lulus dan sampai ketemu di kelas. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.